Hai, selamat datang di YouTube channel Dikna Hermawati Story. Terima kasih sebelumnya buat kalian yang sudah klik video ini, dan buat yang baru mampir di YouTube channel Dikna Hermawati Story, jangan lupa untuk subscribe, klik juga tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau ada video-video terbaru dari aku. Nah, kali ini aku akan ngebahas tentang apa aja mitos dan fakta seputar kehamilan yang mungkin udah banyak didengar sama ibu hamil di luar sana, tapi masih banyak yang bingung ini mitos atau fakta. Jadi kita akan bahas satu persatu. Langsung aja kita ke mitos dan fakta yang pertama. Nah, yang pertama, jenis kelamin bayi bisa dilihat dari bentuk perut ibunya. Nah, jadi ini aku bisa bilang 100% adalah mitos. Untuk mengetahui jenis kelamin bayi, ini hanya bisa dilakukan melalui USG. Sementara bentuk perut ibu ini sama sekali tidak berkaitan dengan jenis kelamin bayi. Karena bentuk perut ibu ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya karena posisinya bayi, kemudian besar kecilnya bayi, kemudian gemuk kurus ibunya. Jadi tidak bisa kita menilai jenis kelamin bayi hanya dengan melihat bentuk perut ibunya. Jadi ini mitos ya. Nah, kemudian yang kedua, tidak boleh USG terlalu sering karena bisa menyebabkan bayi cacat. Nah, sebelumnya harus dipahami dulu. Jadi USG ini berbeda dengan ronsen ataupun X-ray. USG tidak menggunakan radiasi, jadi aman dilakukan ibu hamil setiap bulan. Dan belum ada penelitian juga bahwa USG bisa menyebabkan bayi cacat. Jadi ini adalah mitos. Kemudian yang ketiga, air kelapa bisa membuat kulit bayi menjadi putih. Nah, ini juga adalah mitos. Jadi air kelapa ini tidak bisa membuat warna kulit bayi menjadi putih. Warna kulit bayi ini dipengaruhi oleh melanin. Nah, jumlah melanin inilah nanti yang akan menentukan kulit bayi itu akan putih, kuning, ataupun coklat. Dan juga kulit bayi ini bisa dipengaruhi oleh faktor genetik kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat, bumil harus makan 2 porsi. Nah, ini juga adalah mitos yang sangat umum ya di masyarakat, terutama di ibu hamil, karena seringkali orang-orang di sekitar kita juga mengatakan bahwa ibu hamil harus makan untuk 2 orang, harus makan 2 kali lipat lebih banyak dari porsi biasanya. Memang benar, bumil harus meningkatkan jumlah kalorinya, tetapi tidak harus dengan makan 2 kali lipat. Di sini yang terpenting adalah kualitasnya, jadi bukan kuantitasnya. Kualitasnya itu dengan menambah lebih banyak jumlah sayuran, buah-buahan, daging, kemudian makan makanan yang berprotein, tetapi bukan dengan banyak menambah makan makanan yang mengandung gula, kemudian makan gorengan, ataupun makan makanan yang banyak mengandung lemak jenuh. Nah, ini nanti malah mengakibatkan ibunya menjadi obesitas, tetapi tidak sehat. Nah, kemudian yang kelima, kacang hijau bisa membuat rambut bayi tebal. Nah, kalau yang ini adalah fakta ya. Jadi di dalam kacang hijau itu memang terdapat banyak nutrisi dan juga vitamin. Salah satunya ini adalah zinc. Nah, zinc ini bisa untuk menutrisi rambut. Jadi bisa saja bayinya lahir dengan rambut yang lebih tebal, tetapi bisa juga pertumbuhan rambut ini bisa juga dipengaruhi karena faktor genetik kedua orang tuanya. Jadi kalau rambut kedua orang tuanya memang tidak ada yang tebal atau tipis, nah bisa jadi anaknya lahir juga tipis walaupun ibunya sering makan kacang hijau. Kemudian yang keenam, bumil tidak boleh mandi malam. Nah, sebenarnya tidak masalah mandi malam asalkan tidak menggunakan air dingin, karena ditakutkan kalau menggunakan air dingin nanti ibunya malah meriang, kemudian menggigil, malah jadinya tidak enak badan. Tetapi jika ibunya memang terasa panas atau gerah, ini bisa mandi dengan air hangat ya. Jadi air hangat ini bisa juga malah membuat ibunya tidurnya jadi lebih nyenyak.
Tetapi memang dianjurkan untuk jangan mandi di atas jam 8 malam. Jadi sebaiknya di bawah jam 8 malam. Nanti kalau mandinya malam-malam, malah ibunya seger, malah jadinya nggak bisa tidur. Nah, kemudian yang ketujuh, bumil dilarang potong rambut. Nah, sebenarnya nggak ada hubungannya ya potong rambut sama kehamilan. Yang dilarang itu adalah misalnya ketika masih trimester 1 atau trimester 2, ibunya ingin melakukan smoothing, rebonding, ataupun ingin mewarnai rambut. Nah, ini sebaiknya ditunda saja. Nanti jika ingin rebonding, smoothing, ataupun mewarnai rambut, lakukan di trimester ketiga. Jadi ketika usia kehamilan sudah lebih besar. Kemudian yang ke-8, bumil tidak boleh minum air es, nanti bayinya besar. Nah, ini juga harus dipahami. Kalau hanya air putih atau air es biasa, ini tidak akan membuat bayinya besar. Malahan minum banyak air putih, ini bagus ya supaya ibunya tidak dehidrasi. Yang tidak boleh dan yang bisa membuat bayi besar itu adalah campuran dari air es itu, seperti gula ataupun sirup. Nah, ini yang harus dikurangi agar ibunya tidak obesitas dan juga agar bayinya tidak besar, jadi tidak lebih dari 4 kilo bayinya. Kemudian yang selanjutnya, bumil tidak boleh makan durian. Sebenarnya tidak masalah ibu hamil makan durian, boleh-boleh saja, asal harus dipahami bahwa durian ini kadar gulanya tinggi. Jadi jika dikonsumsi terlalu banyak atau dikonsumsi setiap hari, ini ditakutkan akan bisa membuat ibunya menjadi obesitas dan bayinya juga menjadi lebih besar. Makanya lebih baik dibatasi. Kalau hanya sekali-sekali itu tidak masalah ya. Kemudian yang selanjutnya, bumil tidak boleh minum air kelapa hijau, nanti air ketubannya jadi keruh. Nah, ini adalah mitos. Jadi air kelapa ini sebenarnya malahan bagus untuk ibu hamil supaya tidak dehidrasi dan juga ada banyak nutrisi bagus di dalam air kelapa. Jadi aman mau dikonsumsi mau di trimester 1, 2 ataupun 3. Kemudian yang selanjutnya, bumil tidak boleh makan nanas. Di dalam nanas sebenarnya ada kandungan yang namanya bromelain. Nah, bromelain ini yang bisa mengakibatkan kontraksi pada ibu hamil. Tetapi untuk bisa menyebabkan kontraksi pada ibu hamilnya harus makan sekitar 7-10 buah nanas segar ini sekaligus. Ini baru bisa mengakibatkan kontraksi ataupun keguguran. Tetapi kalau ibunya hanya makan sedikit atau hanya makan 1 buah nanas, dosis bromelain dalam 1 buah nanas ini tidak cukup tinggi untuk bertindak sebagai obat yang dapat mempengaruhi kehamilan. Jadi kalau makan nanasnya nggak banyak-banyak ya nggak masalah, nggak akan bisa mengakibatkan keguguran. Oke, kemudian yang selanjutnya, setelah melahirkan ibu tidak boleh tidur pagi. Ibu yang setelah melahirkan ini membutuhkan pemulihan sehingga tidak masalah sebenarnya untuk tidur pagi. Jadi itu hanyalah mitos. Kemudian yang selanjutnya, bumil yang sedang hamil melihat gerhana bulan akan menyebabkan bibir anaknya sumbing. Nah, ini juga nggak ada pembuktian dan juga nggak ada hubungannya sebenarnya sama kehamilan ya. Jadi bibir sumbing itu bisa disebabkan karena kekurangan asam folat. Jadi bukan karena melihat gerhana bulan atau gerhana matahari. Jadi itu adalah mitos. Kemudian yang selanjutnya, bumil tidak boleh menggunakan make up. Sebenarnya tidak ada salahnya menggunakan make up, asal kalian teliti dulu sebelum membeli make up, lihat dulu komposisinya, dan sebaiknya gunakan make up yang memang khusus untuk ibu hamil dan juga sudah terdaftar di Badan POM, jadi supaya lebih aman. Kemudian yang selanjutnya, ngidam tidak keturutan nanti anaknya ileran. Nah, ini harus dipahami juga sebelumnya ya. Sebenarnya ngidam itu keinginan ibunya atau keinginan janinnya. Jadi karena kondisi kehamilan, ini hormon kehamilan biasanya mempengaruhi juga selera makan ibunya, sehingga ibunya jadi pengen makan ini, kemudian tidak pengen makan itu. Jadi itu nggak akan juga mempengaruhi ke janinnya, itu hanya keinginan ibunya saja. Jadi itu adalah mitos ya.
Kemudian yang selanjutnya, Bumil jangan makan ikan, nanti bayinya amis. Jadi ini tidak benar ya. Ikan mengandung sumber protein yang baik dan juga penting untuk pertumbuhan janin. Nah, yang dilarang ini adalah ikan-ikan dengan kadar merkuri tinggi, seperti ikan-ikan laut ya, ikan hiu ataupun ikan makarel. Tetapi tidak akan mengakibatkan bayinya menjadi amis. Yang selanjutnya, perubahan warna kulit ibu menandakan jenis kelamin bayi. Nah, ini juga adalah mitos. Jadi sering juga ada yang mengatakan kalau kulitnya menjadi gelap, itu berarti hamil anak laki-laki. Kemudian kalau kulitnya menjadi cerah, berarti ini adalah hamil anak perempuan. Nah, perubahan warna kulit ini berkaitan dengan perubahan hormon. Jadi tidak berkaitan sama sekali dengan jenis kelamin bayinya. Oke, terus yang terakhir, Bumil tidak boleh naik pesawat terbang. Nah, ini juga adalah mitos. Tidak masalah selama ibu hamilnya sehat, bayinya sehat, dan juga sebaiknya membawa surat hasil pemeriksaan dari dokter untuk diberikan kepada maskapainya. Juga maskapai ini biasanya memiliki ketentuan tersendiri untuk ibu hamil dapat terbang. Biasanya ada yang hanya boleh ketika di bawah 32 minggu, tapi ada yang boleh masih sampai 36 minggu. Jadi kalian baca dulu atau tanyakan dulu ketentuan pesawatnya sebelum kalian naik pesawat. Itu aja tadi mitos dan fakta seputar kehamilan. Buat ibu-ibu hamil yang masih bingung itu mitos apa fakta, semoga ini bisa menjawab pertanyaan kalian. Terima kasih juga buat yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Boleh di-share ke teman-temannya yang lain. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.